Selamat pagi, Bu Vela dan teman-teman. Kelompok kami yang beranggotakan Aurelia Dina, Anggun Arsita, dan saya sendiri Aurelia Evelyn akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi ring. Yang pertama adalah definisi dari ring. R suatu ring adalah himpunan dengan dua operasi biner. Penjumlahan dilambangkan dengan A dijumlahkan dengan B, dan perkalian dilambangkan dengan A dikali B, sehingga untuk semua A, B, C di himpunan R akan memenuhi aksioma-aksioma berikut ini. Yang pertama, untuk semua A, B, C elemen himpunan R berlaku sifat asosiatif. A ditambah B ditambah C akan sama dengan A ditambah B ditambah C. Yang kedua, untuk semua A, B elemen himpunan R berlaku sifat komutatif, yaitu A ditambah B sama dengan B ditambah A. Yang ketiga, himpunan R mempunyai elemen identitas relatif terhadap operasi penjumlahan, yaitu terdapat suatu elemen 0 anggota himpunan R, sehingga 0 ditambah A sama dengan A, dan A ditambah 0 sama dengan A untuk semua A elemen himpunan R. Yang keempat, untuk setiap A elemen himpunan R, terdapat negatif A elemen himpunan R, sehingga A dijumlahkan dengan negatif A sama dengan 0. Yang kelima, untuk semua A, B, C elemen himpunan R berlaku sifat asosiatif perkalian, yaitu A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C. Yang keenam, untuk semua A, B, C elemen himpunan R terdapat distribusi kanan, yaitu A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Juga terdapat distribusi kiri, B ditambah C dikali A sama dengan B dikali A ditambah C dikali A. Oke, Bu Vela dan teman-teman, setelah teman saya menjelaskan definisi dan aksioma mengenai ring, sekarang akan masuk pada sifat-sifat ring yang tertera di buku Contemporary Abstract Algebra. Nah, pada aturan perkalian, misalkan A, B, dan C elemen ring, A dikali 0 akan sama dengan 0 dikali A. Sama juga dengan 0, karena 0 dikali A sama dengan 0. Yang kedua, A dikali negatif B sama dengan negatif A dikali B dan sama dengan negatif dikali A dikali B. Yang ketiga, negatif A dikali negatif B akan sama dengan A dikali B. Yang keempat, A dikali B dikurang C akan sama dengan A dikali B dikurang A dikali C. Dan B dikurang C dikali A sama dengan B dikali A dikurang C dikali A. Nah, pada himpunan R, jika memiliki elemen negatif 1, maka pada perkalian tersebut akan menghasilkan yang pertama, min 1 dikali A akan sama dengan min A. Yang kedua, min 1 dikali min 1 akan sama dengan 1. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai contoh soal ring. Jadi terdapat soal M2Z adalah himpunan semua matriks ordo 2 yang semua entry-nya adalah bilangan bulat. Apakah terdapat
terhadap operasi penjumlahan dan perkalian biasa pada matriks membentuk sebuah ring. Nah, jadi untuk penyelesaiannya, pertama-tama kita ambil sembarang ABC elemen M2Z dengan A, dengan matriks A anggotanya sebagai berikut, matriks B anggotanya sebagai berikut, dan matriks C anggotanya sebagai berikut. Yang pertama, kita akan membuktikan bahwa berlaku sifat tertutup pada operasi penjumlahan. Jadi kita jumlahkan matriks A ditambah matriks B, diperoleh hasil sebagai berikut. Dan matriks ini merupakan elemen dari M2Z sehingga terbukti bahwa penjumlahan pada M2Z bersifat tertutup. Kemudian yang kedua, kita akan membuktikan bahwa penjumlahan pada M2Z bersifat komutatif, sehingga kita jumlahkan di sini B ditambah A, kemudian kita jumlahkan setiap entry-entrynya sehingga diperoleh di sini kan E ditambah A, F tambah B, C tambah D, H tambah D. Nah, karena entry-entrynya merupakan bilangan bulat, maka berlaku sifat komutatif sehingga entry-entrynya berubah menjadi A ditambah E, di mana A tambah E sama dengan E tambah A. Kemudian B tambah F sama dengan F tambah B, C tambah G sama dengan G tambah C, D tambah H sama dengan H tambah D, sehingga dapat dituliskan menjadi A ditambah B. B tambah A sama dengan A tambah B dan merupakan elemen M2Z sehingga berlaku sifat komutatif pada penjumlahan. Selanjutnya akan dibuktikan berlaku sifat asosiatif. Yang pertama, A ditambah B dalam kurung ditambah C. Jadi kita jumlahkan dulu A tambah B, ini hasilnya, kemudian ditambah matriks C sehingga diperoleh hasilnya matriks A tambah E tambah I, kemudian B tambah F tambah C, C tambah G tambah K, dan D tambah H tambah L. Kemudian untuk ruas kanan yaitu A ditambah dalam kurung B tambah C, kita jumlahkan dengan proses yang sama dan diperoleh hasil yang sama antara ruas kiri dan ruas kanan sehingga berlaku sifat asosiatif. Kemudian yang keempat, kita akan membuktikan bahwa M2Z memiliki elemen identitas. Jadi yang pertama, terdapat elemen 0 atau matriks 0 dengan elemen atau entry-entrynya yaitu 000, merupakan anggota dari M2Z. Sedemikian sehingga ketika matriks A ditambah 0 akan menghasilkan matriks A juga. Jadi A ditambah 0 hasilnya A, B, C atau matriks A itu sendiri, sehingga terbukti bahwa memiliki elemen identitas. Selanjutnya untuk yang kelima akan dibuktikan bahwa memiliki inverse. Jadi terdapat elemen atau matriks negatif A dengan entry-nya yaitu negatif A, negatif B, negatif C, dan negatif D yang merupakan elemen M2Z. Sedemikian sehingga ketika A ditambah negatif A akan menghasilkan elemen identitas atau 0. Dan di sini sudah terbukti ketika A ditambah negatif A akan menghasilkan matriks dengan entry-entrynya adalah 0 atau dengan kata lain menghasilkan matriks 0. Dan matriks 0 ini merupakan elemen identitas yang sudah kita buktikan pada aksioma 4. Nah, dari pembuktian 1 sampai 5 sudah diperoleh bahwa M2Z dengan operasi penjumlahan dan perkalian biasa adalah grup abelian. Selanjutnya tahap kedua kita akan membuktikan bahwa pada perkalian biasa berlaku sifat asosiatif dan tertutup. Yang pertama untuk tertutup, A dikali matriks A dikali matriks B, diperoleh hasil sebagai berikut. Dan
hasil kali dari dua buah bilangan bulat merupakan bilangan bulat juga, sehingga entry-entry dari matriks ini merupakan bilangan bulat. Artinya hasil perkalian dari dua matriks yaitu A dikali B merupakan elemen dari M2Z juga, sehingga berlaku sifat tertutup terhadap perkalian. Kemudian yang ketujuh, akan dibuktikan bahwa berlaku sifat asosiatif pada perkalian biasa. Yang pertama, kita dari ruas kiri yaitu A dikali dalam kurung B ditambah C, diperoleh matriks sebagai berikut. Kemudian dari ruas kanan yaitu dalam kurung A kali B dikali C, dan hasil dari kedua perkalian ini menghasilkan matriks yang sama. Artinya berlaku sifat asosiatif pada perkalian biasa tersebut. Nah, pada tahap ketiga yang terakhir, kita akan membuktikan bahwa berlaku distributif kiri dan distributif kanan. Yang pertama, kita akan membuktikan, mohon maaf sebelumnya ini saya salah tulis, jadi untuk yang A ini harusnya distributif kanan dan yang B ini adalah distributif kiri. Jadi saya kebalik menulisnya. Nah, jadi untuk yang pertama A dikali B tambah C. Jadi pertama-tama kita jumlahkan dulu matriks B dan matriks C, yaitu ini. Kemudian kita kalikan dengan matriks A dan diperoleh matriks pada baris kedua ini. Kemudian pada baris ketiga kita memecahnya, atau dengan kata lain menyederhanakannya. Selanjutnya dari baris ketiga ke baris keempat ini kita masuk ke definisi perkalian matriks. Dengan kata lain, baris keempat ini merupakan penjabaran, merupakan hasil kali dari baris ketiga, sehingga A dikali B tambah C itu sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Kemudian dari ruas yang satunya diperoleh hasil yang sama juga, yaitu A ditambah B dikali C sama dengan A kali C ditambah B kali C. Nah, dari ke-8 aksioma di atas terbukti bahwa M2Z dengan operasi penjumlahan dan perkalian biasa adalah ring. Demikian contoh soal yang dapat kami jelaskan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, mohon dikoreksi. Terima kasih.